Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini, kembali lagi dengan saya. Dan kebetulan di video kali ini saya ingin membahas mengenai kondisi dari IHSG. Ya, jadi saya buatkan secara khusus untuk video kali ini karena saya tahu sendiri bahwa tadi sempat banyak orang panik selling. Ya, IHSG juga sempat turun cukup dalam dengan persentase minus 2% di kisaran harga 6.530-an. Ya, jadi di video kali ini saya ingin membahas mengenai beberapa faktor yang menjadi pemicu IHSG dapat jatuh dalam seperti itu, dan saya ingin juga membahas mengenai teknikal dari IHSG sendiri. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, bisa diklik tombol subscribe-nya, join di grup Telegram saya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Ya, langsung saja kita membahas mengenai kondisi teknikalnya terlebih dahulu ya. Tadi untuk IHSG ya sempat dibawa turun di kisaran harga 6.534-an ya dengan persentase turun minus 2%-an ya. Untuk area supportnya di kisaran harga 6.535 untuk IHSG dan tadi memang berhasil retest. Kalau memang tadi sempat anjlok di bawah 6.535 ya, maka IHSG ini berpotensi untuk turun lagi di kisaran harga 6.487 yang dimana itu sudah mendekati base supportnya ya, base supportnya di area sana. Untungnya tadi IHSG sempat ada perlawanan untuk resistennya sendiri di kisaran harga 6.590-an dan itu perlu di break terlebih dahulu agar masuk ke safe zone-nya. Ya, jadi perhatikan saja kalau memang IHSG nggak berhasil menguat dan sudah break area support pentingnya, ya teman-teman bisa segera hati-hati dan waspada dengan emiten masing-masing. Ya, dari segi supportnya, base dari IHSG di kisaran harga 6.487. Ini area supportnya di 487 ya, 6487, dan untuk resistennya so far di kisaran harga 6.590, dan kalau memang ini berhasil di break area resistnya maka akan lanjut naik lagi di kisaran harga 6.677. Itu sekilas mengenai teknikalnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi bisa join di grup Telegram saya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya. Kita lanjut beberapa faktor yang mungkin menjadi pemicunya IHSG dapat longsor seperti ini ya. Sudah 2 hari mulai dari hari Senin dan hari ini pun juga IHSG terkoreksi cukup dalam juga dan banyak orang panik selling ya. Jadi simak saja, di sini ada beberapa alasan yang mungkin teman-teman juga bisa jadikan pertimbangan untuk hold emiten teman-teman masing-masing ya. Kita lanjut, di sini ada beberapa faktor yang ingin saya tekankan bahwa IHSG hari ini cukup dalam turunnya dan banyak orang panik selling. Salah satu faktornya adalah kasus Omicron menaik atau kasus Omicron bertambah cukup tinggi ya, cukup tinggi. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini menurut CNBC, pemerintah melaporkan kasus harian positif corona selama 24 jam terakhir sebanyak 772 kasus per 17 Januari. Jadi kemarin ada pemerintah yang melaporkan 772 kasus untuk Omicron ini ya. Lalu yang paling banyak memang di Jakarta karena itu tempat lokasi lokal keluar masuk ya, seperti itu. Dan memang Omicron ini dilaporkan pada pertengahan bulan Desember lalu baru masuk ya di tanah air. Jadi memang baru bulan lalu sih ya, baru bulan lalu. Nah, di sini para ahli itu sudah memperkirakan puncak kasus dari Omicron ini ya. Jadi kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu. Di sini sudah saya sediakan beberapa web. Nah, prediksi mengenai puncak kasus COVID yang varian Omicron terbaru ini sudah disampaikan Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin kepada Presiden Joko Widodo. Jadi Menteri Kesehatan ini sudah menyampaikan prediksinya kepada pemerintah ya. Kurang lebih 35-65 hari sejak awal lonjakan. Nah, itu kurang lebih prediksinya, yang dimana itu sudah puncak-puncaknya dari kasus Omicron ini. Ya, ini menurut kontan.co.id ya. Waktunya bergeser 35-65 hari. Jadi dengan adanya news seperti ini tentu saja mungkin banyak investor yang panik selling. Jadi dia jual atau haki terlebih dahulu emitennya karena panik ya. Jadi panik selling biasa. Namun juga ada seperti ini,
Pak Menteri Budi meminta seluruh pihak agar bersiap mengantisipasi lonjakan kasus ini. Ya, tak perlu merasa panik. Pasalnya dari situasi beberapa negara, tingkat keparahan yang membuat seorang pasien COVID-19 varian Omikron masuk rumah sakit dan perlu dirawat intensif terbilang rendah. Jadi kalau kita perhatikan dari virus Delta yang sebelumnya, ya itu memang virus Delta itu cukup mematikan, ya cukup mematikan. Namun kalau kita lihat secara keagresifan terinfeksi, ya intensitas dari penyebaran virus itu memang lebih cepat jauh Omikron daripada Delta. Tapi dari tingkat kematiannya, Omikron lebih rendah daripada virus Delta itu ya. Nih, ya sudah ada pernyataan hospitalisnya antara 30% sampai 40% dibandingkan dari hospitalis Delta. Jadi pada saat keadaan Delta, virus sebelumnya itu lebih parah, banyak pasien yang masuk rumah sakit dan jumlahnya lebih banyak daripada kasus Omikron ini karena memang Omikron tidak seberapa mematikan daripada Delta, namun memang lebih cepat menyebar daripada Delta ya. Itu kuncinya ya, dari perbedaan Delta dan Omikron itu kuncinya. Dan ada lagi di sini ya, sudah ada ya, kita sudah tahu kuncinya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang karena ada news seperti itu, ya mungkin hanya panik beberapa waktu, tapi seharusnya masih bisa kembali lagi seperti biasa dan masih bisa bullish ya untuk kondisi IHSG. Nah, ini wait. Ada kasusnya ya, tadi saya cari dulu. Oke ya. Negara Nordik itu mencatat 28.780 virus corona naik menjadi 8. Nah, karena ada mungkin beberapa news seperti ini ya, mungkin beberapa teman kita lihat news mengenai kasus Omikron ini semakin naik dan juga negara-negara lain seperti mungkin India dan negara Nordik dan lainnya itu kasusnya naik cukup pesat, maka mereka juga panik selling dong. Mereka mau amankan aset terlebih dahulu ya. Jadi itu wajar saja sih kalau menurut saya karena ada news kuat seperti ini dan juga tadi Pak Menteri Kesehatan juga sudah turun tangan dan langsung bilang ke Presiden Joko Widodo, maka ya cukup besar juga ya dampaknya ke indeks kita cukup besar juga. Namun selain itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi jangan dilihat dari negatifnya dulu ya. Nah, ini pemerintah sudah memprediksi adanya potensi lonjakan kasus virus corona. Di sini pemerintah sudah ada di sini ya. Jadi memang cukup besar juga dampaknya kalau saya bilang. Nah, ini yang tadi saya bilang 35 sampai 65 hari ini ya. Terdapatnya rentang waktu dalam kenaikan kasus Omikron hingga masa puncaknya. Nah, antara 35 sampai 65 hari, tapi bukan ini ya yang ingin saya bahas di sini. Nah, ini. Ya. Ini kalau saya bilang merupakan sentimen positif ya. Berdasarkan data pemerintah, terdapat lebih dari 500 kasus varian Omikron di Indonesia. Ya, sebanyak lebih dari 300 kasus telah sembuh dan hanya 3 orang yang membutuhkan perawatan oksigen dengan klasifikasi ringan. Jadi kalau menurut saya Omikron ini nggak seberapa mematikan daripada Delta. Tapi memang lebih cepat sekali dalam penyebarannya. Mungkin karena ada news kuat seperti ini, apalagi ada suatu prediksi 35-65 hari ke depan, adanya suatu puncak-puncaknya kasus Omikron ini, mungkin banyak dari teman kita panik selling, sehingga membuat kondisi dari ISG kita cukup dalam ya tadi jatuhnya. Tadi saya lihat di sesi pertama, pada saat tanggal 18 Januari ini kan cukup dalam juga minus 2%-an. Ya, memang cukup dalam. Nah, ini ya. Selain itu juga kita harus coba cek dari segi news lainnya. Jadi jangan kita lihat dari negatifnya dulu. Ya, kita coba cari lebih detail. Ya, saat ini terdapat penambahan 855 kasus konfirmasi harian COVID-19 sehingga terdapat 8.605 kasus aktif COVID-19. Nah, kalau saya simpulkan dari sini ya, memang adanya news yang cukup berdampak cukup kuat ya bagi indeks kita. Tapi kalau saya lihat untuk jangka waktu ke depannya, ya IHSG bakalan fine-fine saja ya. Karena kalau berdasarkan data dan riset ya dari para ahli bahwa Omikron ini nggak seberapa mematikan daripada
Delta. Jadi Delta ini memang lebih kuat. Dan kalau kita lihat pada saat kasus virus Delta masuk, itu IHSG nggak seberapa hancur dalam seperti Omicron ini. Ya, jadi seharusnya dengan adanya news tadi, pernyataan bahwa Omicron nggak seberapa mematikan daripada Delta, seharusnya itu bisa menjadi sentimen positif dan IHSG kita kedepannya bisa jadi menyentuh harga resisten tertentunya ya, mungkin di kisaran harga 6.900 atau 7.000-an itu masih possible. Ya, mungkin banyak dari teman-teman kita juga panic selling hari ini karena ingin memanfaatkan momentum. Mungkin dia keluar terlebih dahulu, nanti pada saat keadaannya sudah stabil, retailer sudah mulai masuk kembali, baru dia atau pemain besarnya masuk lagi. Ya, jadi sementara exit terlebih dahulu karena ini kan masih belum adanya sesuatu yang untuk membuat balance seperti kasus Delta sebelumnya ya. Jadi memang kalau saya lihat lebih baik sih dijual terlebih dahulu. Ya, dijual terlebih dahulu mungkin untuk menghindari panic selling seperti hari ini. Ya, jadi mereka jual terlebih dahulu, mungkin nanti saat waktunya sudah balance ya, semuanya sudah fix bahwa Omicron nggak seberapa berbahayanya, baru slowly IHSG akan naik lagi. Ya. Jadi kalau saya simpulkan bahwa hari ini IHSG jatuh karena ada sentimen negatif dari news-news, mungkin CNBC, Kontan.co, yang mengatakan bahwa Omicron ini menjadi salah satu faktor bahwa IHSG turun tadi minus 2%. Ya. Dan kalau menurut saya IHSG tetap bisa kuat karena Omicron ini hanya cepat saja penyebarannya, tapi jumlah kasus kematiannya lebih kecil daripada Delta. Ya, jadi itu singkat saja kuncinya. Dan selama IHSG masih bisa bertahan di atas area support yang sudah saya buatkan tadi, ya di area sini, ya, kita kembali lagi ke teknikal. Selama IHSG masih bisa bertahan di atas 6.487, sebenarnya kita masih bisa optimis saja ya, nggak ada masalah. Ya meskipun nanti ya break, ya masih bisa ketahan lagi sih di area supportnya di kisaran harga 6.413 karena ini ada suatu gap yang perlu ditutup terlebih dahulu. Ya ada beberapa gap sih, memang untuk IHSG ada beberapa gap. Ya, tapi so far yang paling penting kita harus selalu update news dan harus perhatikan beberapa titik pentingnya ya, seperti support ini ya juga cukup penting ya. Jadi sekian dahulu pembahasan dari saya, dan menurut saya kesimpulannya bahwa mungkin ini hanya panic selling sementara ya, panic selling sementara saja. Dan tadi di sesi 2 juga IHSG sempat naik ya, ini saya pakai time frame 4 hour, ini sempat naik. Jadi kalau menurut saya ini hanya panic selling sementara, dan mungkin kalau teman-teman mau jual dulu nunggu stabil terlebih dahulu marketnya baru masuk lagi ya, it's okay, itu semuanya keputusan dari teman-teman masing-masing. Saya ingin menjelaskan kenapa IHSG ini bisa anjlok. Ya, jadi kalau ada tambahan bisa tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung, saya nggak bermaksud. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya, karena sore ini saya akan mengupload mengenai beberapa emiten yang sudah teman-teman kita ajukan di grup Telegram ya. Jadi saya buatkan setiap hari Selasa dan Kamis, saya menganalisa secara gratis, dan teman-teman yang belum join di grup Telegram bisa segera join di grup Telegram. Saya Mercang, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.